hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Kamila dari kelas 7F, ingin membawakan cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Simak baik-baik ya teman-teman. Kisah di atas sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal dunia tanpa mewariskan harta. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua, ia tidak mungkin menikah lagi. Jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya, Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram, memberi pupuk, menyiangi semak, memanen, dan menjual hasil panen ke pasar. Belum lagi mengurus anak kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang awalnya cerah lama-lama berubah menggelap karena terpapar sinar matahari. Badan ibu mengerusut. Ibu tak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Harapannya Darmi bisa hidup bahagia, tak seperti dirinya. Darmi tumbuh menjadi gadis yang cantik. Kulitnya kuning langsat, badannya semampai, wajahnya mempesona, dan rambut hitam legam panjang terurai. Darmi juga sangat menyukai pakaian indah dan aksesori. Berbeda dengan ibunya yang sudah lama tak memakai pakaian baru dan aksesori. Ia sudah tua, pikirnya, tak memerlukan lagi hal-hal seperti itu. Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi juga sangat senang jika dibelikan pakaian baru, aksesori, dan alat berhias. Tapi hanya itulah yang ada di benaknya. Ia sangat suka bercermin sambil menyisir rambutnya. Ia sadar bahwa dirinya cantik, tapi hanya itu saja yang dilakukannya. Mengagumi dirinya sepanjang hari saat ibu bekerja di kebun. Suatu hari, ibu lupa mengantarkan pesanan sayur di pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong Darmi untuk memasak. Tapi saat pulang, Darmi malah sibuk bersolek. Jangankan memasak, kamarnya saja masih berantakan saat ibu tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram. Apakah ibu tidak melihatku sedang berdandan? Pergilah. Ibu hanya bisa terdiam karena ibu telah mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan. Suatu hari, sisir semata wayangnya patah. Darmi makin keenakan. Hanya untuk mengambil segelas air putih saja harus memanggil ibunya.
Apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau mengantarkan pesanan sayur ke kaki bukit. Suatu hari sisir semata wayangnya patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir yang baru. Bu, belikan aku sisir yang baru, karena sisir lamaku sudah patah. Harus yang lebih bagus ya, Bu. Sang ibu menjawab, "Iya nak, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut juga, agar ibu tak salah pilih." Terpaksa, Darmi pun ikut ibu ke pasar. Turun ke bukit. Darmi yang takut kulitnya terkena sinar matahari, ia membawa daun besar sebagai payung. Sedangkan ibunya menarik gerobak berisi sayur. 1-2 orang melihatnya dengan tatapan yang sinis. Di benak Darmi, ia merendahkannya perihal ibunya yang seperti pengemis, kurus dan lusuh. "Bu, nanti ibu berjalan di belakangku saja." Ibu pun menjawab, "Kenapa, Darmi?" "Ah, pokoknya ibu jalan di belakangku saja." Darmi mengambil langkah cepat meninggalkan ibunya di belakang. Tak disangka ia bertemu temannya. "Hai Darmi, apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu?" "Oh, wanita itu. Jelas wanita itu adalah bukan ibuku. Dia hanyalah pembantuku." Berharap dikenalkan, Darmi malah memperkenalkan ibunya sebagai pembantunya. Hati ibu terasa sangat sakit mendengar perkataan anaknya. Ibu hanya bisa menahan tangis dan tak bisa berkata-kata. Ibu menerima perkataan anaknya tadi. Darmi selalu mengulangi perkataannya setiap ada orang yang menyapanya. Karena kecantikan Darmi, banyak pemuda yang menyukainya. Sampai ada yang mau mengantarkannya pulang. Ibu khawatir akan keselamatan anaknya. Ia pun mengikutinya dari belakang. Darmi terlihat sangat asik mengobrol dengan pemuda yang katanya mau mengantarkannya pulang. Lama-lama pemuda itu makin mendekat kepada Darmi, sehingga ibu harus memperingatinya agar berhati-hati dengan memanggilnya. Sontak pemuda itu pun ikut menengok, lalu memastikan apakah yang di belakang itu ibunya atau bukan. "Darmi, apakah yang mengikuti kita dari belakang itu ibumu?" Darmi tertawa. "Jelas wanita itu bukanlah ibuku. Lihat saja penampilannya. Aku ini berasal dari keluarga yang berada. Ibuku juga cantik, sedang menungguku di rumah. Dia hanyalah pembantuku." Hati ibu makin terasa hancur. Ibu tak tahan lagi. Akhirnya ibu menyerahkan semua sakit hatinya kepada Tuhan
bersimpuh ke tanah. Ya Tuhan, aku tak sanggup lagi dengan sifat anakku. Hukumlah dia, Tuhan. Langit berubah gelap, angin berembus kencang. Tuhan mendengar doanya. Tiba-tiba kaki Darmi kaku dan tidak bisa bergerak. Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa kakiku tidak bisa bergerak? Ibu hanya bisa melongo. Darmi makin ketakutan. Ia menangis makin kencang. Darmi, Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Ibu, maafkan aku. Aku tak akan mengulangi perlakuanku lagi kepadamu, Bu. Mereka berdua hanya bisa menangis bersama. Dan akhirnya Darmi pun sepenuhnya menjadi batu. Nah, dari kisah ini ada moral yang bisa kita petik, yaitu sebagai ibu yang baik, maka didiklah anak sebaik-baiknya. Dan kita sebagai anak harus menghormati kedua orang tua. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah juga tergantung pada kemarahannya. Sekian dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah.